itu belum terjadi gitu. Belum, iya. Jadi aku masih berpikir, oh ya udah kita komunikasi aja bertiga. Jadi kamu belum, istilahnya kamu belum memberikan setuju atau nggak setuju? Betul. Okay. Nah jadi kan lambat laun ternyata semua bukti itu udah Allah kasih petunjuk nih. Nah dari situ. Mudah-mudahan cerah ceria. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita hari ini seperti biasanya, dan juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya dan keseruannya. Yang pertama sudah siap dengan cerah ceria juga ini. Hari ini kayaknya ada Mawa. Assalamualaikum. Ini baru pertama kalinya loh aku ketemu sama Mawa ya. Nanti kita tanya-tanya, tapi tunggu dulu Mawa di situ. Kita ke pojokan dulu untuk bahas apa yang lagi ramai di luar sana terjadi, menarik perhatian publik dan juga komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia sinetron kayaknya ini ya, yang berlanjut ke dunia maya. Ini kemarin tuh Amanda Manopo tiba-tiba posting ini. Aku tuh sempat baca dan sempat bingung, ini kenapa tiba-tiba Amanda Manopo cerita begini. Dia bilang gini, gak suka deh caranya katanya gitu. Suamiku lagi kerja cari nafkah buat istri dan anaknya. Ada Fajar yang baru masuk ke dunia sinetron dan banyak yang cari nafkah di sana. Mau sinetron Tobat Jatuh Cinta apps-nya sampai berapa, itu udah rezeki dari Tuhan. Doain aja yang baik, jangan disumpahin katanya gitu. Gak usah ganggu keluarga. Gak usah apa, and mind your own business. Gak usah ganggu keluarga. Apa tuh? Kecil banget nih. Oh, ini burem ya kan, burem. Hah? Emang kepotong? Udah dibesarin. Itu gak usah ganggu keluarga. Emang kepotong dari postingannya? Oh gitu. Oke. Ini ada apa sih sebenarnya? Ini loh gara-gara dia, kalau aku ngomong tuh aku takut bacain berita ini ya. Kadang aku suka diserang gitu sama penggemar apa, aku juga gak ngerti gitu. Tapi kan aku hanya membacakan fenomena ini ya. Gitu, ini berawal dari ceritanya nih, kronologi dulu aku bilangin ya. Ada sinetronnya Arya Saloka ya kan, yang tayang udah dari bulan April. Dan itu ya beberapa kali atau sering kali, setiap kali ada di rating 1 gitu di jam itu ya, atau di keseluruhan tayangan. Pokoknya rating 1 lah, sukses gitu ya. Nah di bulan Juni itu ada sinetron baru. Yang main adalah Kenny Austin, suaminya Amanda Manopo. Lalu apa hubungannya Arya Saloka sama Kenny Austin? Ya karena dulu sinetronnya Arya sama Amanda Manopo yang Ikatan Cinta itu kan juga pernah hits banget. Dan netizen banyak yang menjodoh-jodohkan pasangan ini. Bukan saya yang menjodohkan ya, itu fenomena di sosial media gitu kan. Jadi ketika Amanda Manopo menikah sama Kenny, lalu kemudian ada lagi nih kubu Arya Saloka yang membanding-bandingkan antara sinetronnya Kenny dan sinetronnya Arya Saloka. Bukan aku yang membanding-bandingkan, komentar netizen inilah yang berkata gitu ya. Nih dari fansnya Arya nih kayaknya ya, fansnya Arya diduga ini adalah fansnya Arya. Terbukti dia comeback, sinetronnya viral lagi, share TV naik. TV itu merasakan programnya rating 1 lagi setelah hampir setahun. Bahkan kru-kru di lokasi pada berterima kasih si Arya balik. Arya yang dikasih treatment khusus, haters yang kepanasan katanya gitu. Jadi ini kenapa dia posting itu, karena ngerasa ada hatersnya Arya yang tidak mensupport sinetron barunya Arya gitu ya. Ini kenapa sih nggak urut gitu loh ini? Wah bisa aja kalau Arya mau itu sinetron Ono nggak jadi tayang, bisa banget. Oh itu ada lagi. Yep. Udah nggak usah jelasin, aku udah tahu. Bahkan bingung kamu yang jelasin. Bisa aja kalau Arya mau itu sinetron Ono nggak jadi tayang, bisa banget. Siapa yang dimaksud dengan sinetron Ono? Diduga sinetron Ono yang dimaksud adalah sinetron yang dibintangi oleh Kenny Austin, begitu? Ya oke baik. Ada yang lagi komentar. Aku belum baca loh itu sebelahnya tadi. Tolong ya kan. Gak usah ngatur soal jodoh. Kak, harta orang pun dipatenin milik si Arya. Bayangin aja ngeklaim juga si Arya bisa buat sinetron Kenny nggak tayang. Ngeklaim harta orang, rumah, mobil, semua harta Amanda diklaim punya Arya. Kira-kira aja Kak, apa nggak stres fansnya katanya gitu. Ini ada lagi nih fansnya Amanda nih kayaknya, bukan Kenny.
Kenapa? Kenapa bisa begini nih? Kenapa masalah harta apa sih gitu ya? Jadi kemarin itu Amanda itu katanya beli rumah baru gitu di klaster apa yang harganya MM-an. Tapi itu malah ada yang bully gitu loh. Nih, membeli hunian di ini senilai 100 miliar, Kenny Amanda justru dihujat tak sekaya itu. Nih, dia ada cuplikannya. Gombal, Kenny nggak sekaya itu, kredit iya, Amanda juga nggak sekaya itu. Ingat sebelum shot Ikatan Cinta, jual tas 300-400 ribu di pre-love buat bertahan. Orang tuh jual tas pre-love itu belum tentu itu untuk bertahan loh. Tapi untuk supaya lemarinya nggak penuh gitu di pre-love. Ada lagi komentar coba soal rumah, baca lagi komentarnya. Nih, oh ternyata rumah itu area yang beli. Jadi ini ada yang netizen yang komentar bahwa rumah yang sekarang ditempati Amanda sama Kenny itu adalah rumah yang beliin Arya Saloka. Tuh, ya berarti mereka numpang lah ya. Saat Ice itu Ikatan Cinta, Arya masih, ini fansnya yang bales ya, fansnya Amanda atau fansnya Kenny. Arya masih tinggal di kontrakan sama anak bini, terus klaim beli rumah untuk Amanda Manopo, AM tuh Amanda Manopo ya. Sumpah fansnya Arya ini begitulah gitu ya. Itu rumahnya tempatin sama idola lu, lakinya dan keluarganya, rumah itu dibeli sama Arya Saloka gitu. Diribut soal rumah ya. Ini adalah sebuah fenomena fans saling serang. Ini udah nggak jelas ini fansnya siapa, serangannya ke siapa. Mohon jangan serang ke saya ya. Tolong, saya blok. Oke, kita baca komentar netizen berikut. Kalau fans mah nggak gitu, itu mah oknum yang terlalu obses aja. Kalau fans nggak gitu, itu mah oknum yang terlalu obses aja. Itu kan teman-temannya ya, tolong bilangin sama teman-temannya. Sama-sama fans, ya bukan oknum. Yang berikutnya, ikut kesel Ike ya. Kalau aku nggak ikut dimusuhin sih terserah sih ya. Kan aku bacain fenomena doang. Tutup mata, tutup telinga dan skip aja man. Haters tuh sampai kapanpun akan terus nyari celah kesalahan keluarga kamu. Yang berikutnya ada lagi. Fansnya Arya Saloka ngeributin rating sinetnya si Kenny gitu. Ini ada yang menjelaskan. Ada yang berikutnya ada lagi. Semakin menyalahkan Arya, pahala Arya semakin bertambah. Heran, Arya terus disalahkan. Dia juga sibuk dengan proyeknya masih aja disalahkan kayak gitu. Ini ada keributan soal apa ini sebenarnya? Arya sebenarnya mungkin juga lagi main sinetron ya, Kenny juga lagi main sinetron. Amanda juga baru ngelahirin kan ya, lagi ngurus bayinya gitu. Ini keributan ini kenapa sebenarnya? Itu rumah siapa? Tetap ya udahlah, hikmahnya adalah kayaknya memang kalau zaman makin susah itu kayaknya keributan itu antar hal-hal yang tidak berkaitan sama diri kita itu adalah bagian dari hiburan. Itu. Tapi tolong jangan jadikan saya bagian dari, gak usah komen Kak, gak usah. Ya, kita langsung ke Wanda Timur, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Mawar. Iya. Akhirnya kita berjodoh hari ini ketemu ya. Alhamdulillah. Mawar, pertama kita mau tunjukin foto ini dan kalau kamu melihat foto ini apa sih yang masih berasa gitu di benak kamu? Kita lihat nih. Ini nah kamu masih umur 19 tahun. Iya, 18 itu. 18 bahkan. Iya, mau gitu ya. 19 tahun. Ini pasti kan dengan mimpi yang indah, Pasti. harapan yang terbaik gitu ya. Pasti. Sampai akhirnya kamu di titik ini nih sekarang. Kalau lihat foto ini apa yang kamu rasain? Ya, bismillah ya. Alhamdulillah. So far aku ngerasa kayak udah banyak melewati banyak hal, struggle dalam kehidupan aku ya. Gak expect bakalan terjadi hal-hal yang seperti ini yang udah aku lewatin banyak hal kayak gini. Padahal awal nikah, perjanjian suci itu benar-benar buat aku ini insya Allah bisa dunia dan akhirat. Siapa sangka semuanya bisa terjadi seperti ini. Cuman qadarullah terjadi. Ya, aku mau gimana lagi, menyerahkan semuanya sama Allah aja dan banyakin bersyukurnya aja sih Kak. Kalau lihat foto yang berikut ini ya, sosok satu lagi Insanul dulu. Mana? Foto yang tadi Insanul, coba kita lihat. Tuh lihat Insanul. Nah ini Insanulnya soalnya Insanulnya masih kecil dulu ya, sama-sama kecil. Tapi kalau lihat sosok Insanul sendiri ya, kita mau tanya perasaan kamu. Kamu boleh rating itu dari 1 sampai 10 ya. 10 itu amat sangat gitu. 1 itu nggak ada rasa lah. 5 itu masih tengah-tengah gitu ya. Perasaan kalau lihat Insanul, rasa cinta kamu ke dia itu berapa kalau di rating? Tadi Kakak bilang 1 udah nggak ada. 1 udah nggak ada. 10 tuh masih besar.
Satu. Satu ya, Iya. satu. Sayang Udah nggak lagi udah sekarang. nggak ada. Iya. Lagi sekarang. Benci Nggak benci ya. nggak benci. Aku nggak Tapi kalau mau. boleh di rating 1 sampai 10 ada angkanya nggak? Kesel gitu. Kalau kesel 1 sampai 10, 8. 8 keselnya. Yang bikin kamu paling kesel dari dia tuh apa? Kesel banget karena aku jujur kecewa. Kecewa. Tapi nggak apa-apa, it's okay semuanya. Dari Udah semua yang paling terjalani. bikin kamu kecewa, perilaku dia yang mana yang mengecewakan kamu? Salah satunya yang banyak diperbincangkan di masyarakat, Kak. Yaitu ketika dia menikah lagi. Betul. Yang membuat kamu kesal, dia Nggak ketika menikah lagi sih. apa? Ketika ketahuan Ketahuan. berzina. Ya, ketahuan dia. Betul. Itu yang membuat kamu kesal. Iya. Ketika dia pernah bilang dia mau poligami, itu tidak membuat kamu kesal. Itu aku masih open mindset sih. Supaya kalau emang dia melakukan hal tersebut, aku bisa berpikir panjang untuk impact ke depannya itu kayak gimana. Cuman karena aku udah tahu bukti yang ada, Allah udah kasih petunjuk itu sama aku, kayaknya rasa-rasanya udah di titik, udah tidak mau lanjut lagi, selesai. Oke. Karena kecewanya sangat dalam. Kecewa sangat dalam. Bener. Tapi kalau kita lihat kronologinya ya, Mawar Iya. ya. Kan kamu sempat tuh ketika Insanul bilang gitu, dia ada hubungan gitu sama Inara. Kamu kan sempat ada DM-an tuh sama Inara. Aku nggak tahu siapa yang duluan. Tapi di situ ada statement yang seolah-olah gitu. Kayak kita menangkapnya kayak kamu lagi menimbang-nimbang nih, apakah mau melanjutkan ini bertiga atau berdua atau gimana gitu. Apa yang terjadi di antara proses itu? Sebenarnya kalau itu sih karena belum tahu bukti ya, Kak. Jadi ya pasalnya tabayun. Oh, ya, belum tahu tabayun. buktinya. Jadi kamu masih berharap itu belum terjadi gitu. Belum, iya. Jadi aku masih berpikir, oh ya udah kita komunikasi aja Jadi bertiga. kamu kamu belum memberikan setuju atau nggak setuju. Gitu. Betul. Nah, jadi kan lambat laun ternyata semua bukti itu udah Allah kasih petunjuk nih. Nah, dari situ aku langsung, ya itu seperti yang aku bilang tadi, Kak. Udah kecewanya sangat dalam Oke. sekali. Setelah melihat bukti. Betul. Aku penasaran. Bukti itu kamu dapatnya dari siapa sih? Betulkah dari Virgon? Enggak. Kan? Tidak. Tidak. Sama sekali. Tapi kamu dapat itu. Ada yang memberikan ke kamu. Ya itu kuasa Allah lagi ya. Karena aku nggak tahu ternyata perbuatan mereka sudah jauh hari seperti itu. Dan mungkin Allah kasih teguran sama hambanya ya. Dan aku melihat bukti itu, ya kuasa Allah bener-bener aku nggak bayangin bakalan terjadi. Aku bisa melihat langsung Ada buktinya. bukti. Nah itu menjadi apa? Itu membuat aku jadi penasaran. Waktu itu si Insanul itu ngomongnya apa ke kamu? Ngomong yang awal banget. Iya. Yang Itu- ya sama ya dia udah kan sebenarnya dia udah sama Inara tuh. Terus habis itu dia ngomong ke kamu kan? Dia tuh ngomongnya apa? Sebenarnya discuss aja sih, Kak, discuss. Cuma discuss doang? Terkait poligami kayak Oke. gitu. Jadi ceritain Oke. dia itu kayak gimana. Nah, si kakak itu kayak gimana. Dia baru ngomong gitu. Dia belum Baru- bilang dia udah apa gitu, nggak bilang. Enggak, sebelumnya sama sekali nggak pernah. Oh, oke. Nggak pernah sama sekali. Jadi di hari itu juga ceritain semuanya. Lama juga kita deep talk ya. Udah hampir lama lah, itu malam hari kan. Jadi yang saya tangkap, dia memberikan saya pernyataan yang membuat saya itu harus menyetujuin itu. Apa kalau boleh? Ya, tahu? poligami itu, Kak. Oh, jadi dia harus setuju kayak kamu ditodong gitu ya? Iya, tapi kan aku nggak tahu ya, ternyata mereka sudah jauh hari udah melakukan hal yang tidak dicintai sama Allah. Jadi di waktu dia ngomong tuh dia belum bilang bahwa aku sudah. Ih, mana mungkin. Baru ngomong ini aku begini, dia begini. Kamu harus setuju lah kalau begitu, gitu. Iya, dia ngomongnya itu ya kayak ya intronya dulu nih, gitu, ya kan. Nah, terus akhirnya aku itu prosesnya cepet banget sih, Kak. 2 minggu setelah kita discuss ya, itu tiba-tiba ada Allah kasih petunjuk itu. Ada Melalui kiriman orang itu. baik lah, orang baik yang Masya Allah lah, alhamdulillah aku bersyukur banget. Mungkin Allah kasih bukti itu melalui perantara dari dia. Oke. Jadi pada saat itu pasti ada pergulatan di kamu ya, ketika dia ngomong, suami kamu ngomong kayak gitu. Kamu apa yang kamu proses di dalam benak kamu pada saat itu sebelum bukti itu datang? Sebelum bukti itu datang, aku banyakin untuk
sharing ya sama ustazah aku, guru-guru aku terkait poligami itu seperti apa. Bahkan di zaman Rasulullah pun sebenarnya Rasul itu kan poligami, tapi kan sama janda ya. Janda yang emang itu kan dari Allah ya, dari Allah sendiri. Kalau ini kan kita nggak tahu ya laki-laki ini karena apa. Kebanyakan ya karena syahwatnya. Cuman yang udah aku lewatin, aku jalanin, dan aku mendapatkan bukti itu, aku melihat itu bukan poligami kan jatuhnya. Jadi itu suatu hal yang tidak dicintai sama Allah dan itu dilakukan sama dia. Makanya kenapa dia secara tidak langsung mengeras aku supaya aku menyetujui itu. Wallahu alam, Kak. Kamu merasa Ya. suami kamu itu seolah-olah kayak memaksa kamu harus setuju gitu ya? Dia Ya. kecewa kamu sama Insanul 8. Ya. 8. Kecewamu, keselmu sama yang berikut ini berapa? Bukan yang ini. Nah ini. Ya ini. Berapa? Kecewa banget. Berapa ya? 10 kalau bisa dibilang 10. 10. Ya. Jadi kamu lebih kesel sama dia daripada sama suami. Apa yang membuat kamu lebih kesel sama dia? Sebenarnya kan awalnya itu aku chat dia di Instagram, DM. Aku mau tabayun dulu nih. Yang paling di highlight itu adalah dia selalu bilang kalau mereka itu hanya profesional bisnis doang. Nah jadi kemarin itu udah melewatin banyak hal lah berbulan-bulan kan. Sampai pada akhirnya karena aku kecewa aku sempat ngirim DM lagi. Dan sampai sekarang jujur kan belum ada tuh itikat baik untuk minta maaf ya. Datang secara langsung pada kamu? Tidak ada, malah kemarin itu ya, kemarin kita tuh satu kajian Kak, satu kajian terus di sebelah aku tuh aku disamperin sama mamahnya, itu kan posisinya gelap, aku nggak tahu itu sebenarnya siapa, tapi setelah aku perhatiin lagi ternyata mamahnya dia, nanyakin deh mamanya itu, anak aku, kakak itu ya, duduk di mana? Iya di mana? Aku jawaban aku nggak tahu, terus aku langsung mikir oh ada dia dalam hati aku ya. Cuman kan pastinya di situ kan mamanya tahu ya, dan otomatis mamanya harusnya nyampein ke anaknya. Kalau kamu menyangka ibunya harusnya tahu bahwa kamu adalah Mawar gitu? Harusnya tahu karena dia ibu itu ngeliatin aku terus, dan mungkin dia gini kali, ini Mawar bukan sih? Tapi sempat lama juga. Pernah ketemu langsung kan? Belum, lama juga, dan aku kan pernah lihat di media sosial juga kan Kak. Jadi kamu harapannya sebetulnya pada saat itu bisa ketemu langsung gitu? Karena gini Kak, dari tindakan yang udah aku lihat ya buktinya semuanya, aku tuh pengen banget ada itikat baik dari beliau ya, yang membuat ya semua ini jadi aman, damai, tentram, kayak gitu. Tapi yang ada sebenarnya orang-orang mungkin lihat aku tuh ya fine-fine aja, padahal kan faktanya sakit banget, pasti hancur banget. Apalagi aku melihat tindakan yang bener-bener itu perbuatan yang ya you know what I mean ya Kak ya. Nah jadi harusnya pas di posisi itu bahkan kita udah ketemu nih, harusnya ya dia sebagai normali ya Kak, normali sebagai kita perempuan kalau emang ada niat baik, apa salahnya untuk datang? Atau mungkin dia nggak tahu kamu ada? Harusnya tahu Kak, karena di situ ada ketuanya yang nyampein kalau aku juga ada gitu. Dan di situ juga ada label nama aku. Ya wallahu alam sih, cuman yang menurut aku. Tapi jadi kamu sebenarnya kalau seandainya nih dia misalnya datang gitu nyamperin kamu akan terima pertemuan itu? Akan ya apapun lah yang terjadi, kamu pengen mendengar dia menyampaikan langsung permintaan maafnya? So far ya Kak, sama aku udah melewatin struggle ini, dan aku ngerasa kayaknya nggak boleh terlalu banyak-banyak untuk memupuk rasa nggak suka ya, walaupun sebenarnya sakit dan sulit sekali untuk melupakan perbuatan itu. Ini sampai sekarang dan sampai kapanpun itu rasanya nggak bakalan lupa. Tindakannya itu nggak bakalan lupa. Jadi kalaupun dia datang, ya aku sebagai perempuan berusaha ya udah kita discuss baik-baik, ngobrol baik-baik aja. Supaya tidak karena ada aku lagi. kan udah melepaskan ya, aku udah nggak bersama lagi.
ya supaya kita kehidupannya tenang aja. Karena aku memaafkan itu sebenarnya untuk diri aku sendiri. Aku nggak mau terlalu memupuk rasa nggak enak, marah, benci, karena aku itu nggak butuh, enak, ya. butuh hati aku tuh tenang, lega dengan semuanya, dan tidak mau ke depannya ada isu-isu atau gimana. Karena aku jujur nggak mau mencari musuh, Kak. Jadi kayak so far semuanya itu aku berasa aman aja, settle gitu. Harapannya seperti itu ya, karena badai ini pasti nggak enak kamu laluin ya, sangat nggak enak. Dan kalau kita lihat juga ini kamu sedang menjalani proses perceraian. Tinggal berapa kali sidang lagi? 1 kali lagi insya Allah. Udah tahap akhir, Kak. Apa yang kamu saat ini rasakan ya? Bahwa kamu menjelang proses perceraian walaupun kamu yang menginginkan. Tetapi antara keinginan dan ketika proses ini berjalan, kamu melihat bahwa sesuatu dalam kehidupanmu akan betul-betul berubah gitu. Untuk kamu dan untuk anak kamu. Apa yang berkecamuk di benak kamu saat ini? Nggak bisa terbayangkan ternyata endingnya bakalan seperti ini. Tapi di satu sisi aku ambil hikmah dari setiap kejadian yang udah Allah takdirkan untuk kehidupan aku. Bahwasanya Allah tuh pengen aku jadi pribadi yang kuat ya, Kak. Karena aku punya anak juga, anak aku harus berhak melihat ibunya bahagia. Dan dengan semua yang terjadi. Pada saat proses sidang-sidang kemarin ada hal yang membuat kamu breakdown lagi? Ada sih, Kak. Pada saat apa? Duduk di kursi itu, karena kayak ya Allah udah di tahap ini jadi seperti ini gitu. Hancur pasti rasanya, Kak. Hati ini pasti hancur. Cuman mau gimana lagi, ya udah semuanya pasti berhak diikhlasin. Mantap Cerai maksudnya. Insya Allah, karena aku udah istiqomah, udah berpikir panjang, dan memang ini udah titik awal untuk aku membangun kehidupan baru. This is a new chapter ya. Dan semuanya lika-liku yang udah aku jalanin, aku berhak untuk bahagia demi anak aku pastinya. Kamu ada juga kalau kita baca dari berita ada tuntutan gitu untuk ini ada 45 gram emas logam mulia gitu. Kenapa nilainya 45? Ada angka apa di situ? Sejujurnya kalau aku patokin itu tidak terpenuhi ya, tapi baik lagi is okay gitu loh. Jadi karena aku tahu rencana Allah itu kan baik ya. Allah pasti kasih rejeki, apalagi untuk anak aku. Allah tuh udah menakdirkan rejeki, ya, bahkan dalam kandungan itu tuh udah. Enggak, tapi kenapa angkanya 45 gitu? Penasaran itu aja. Sebenarnya karena aku ini ya itu masih ranah privasi ya, Kak. Jadi aku nggak bisa bahas detail sih. Oh, ada maknanya tapi. Oke, baik Mawar. Sekarang kalau ya kemarin ada yang membuat kamu breakdown duduk di kursi di sidangan ya. Sidang. Kita ajak kamu duduk di kursi lain. Sendiri aja kok. Tapi kursinya kursi panas katanya. Oke, silakan Mawar duduk di sini. Ya ampun. Wah, panas banget ya. Panas, belum. Oke, ini jawab ya. Ini pertanyaan-pertanyaan mungkin terdengarnya bagaimana, tapi kita ingin dengar klarifikasi kamu secara langsung, secara lugas, jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya merupakan fitnah atau fakta, Mawar? Kamu dan Inara dan Insanul pernah ada pembicaraan untuk saling cabut laporan, tapi dari pihak kamu meminta sejumlah uang miliaran, sehingga akhirnya tidak disetujui dan akhirnya tidak jadi saling cabut laporan. Fitnah atau fakta? Fitnah ya, fitnah. Jadi tapi sempat ada tuh obrolan untuk saling cabut. Sempat ada, tapi nggak ada nominal yang seperti itu. Karena tapi ada permintaan nominal. Sebenarnya nggak ada permintaan nominal, itu lebih ke anak sih, Kak. Maksudnya ya namanya kita udah bercerai, semuanya itu kan ujung-ujungnya itu kan untuk anak gitu. Itu aja sih, nggak ada yang kayak yang beredar di berita-berita itu ya. Nggak sampai miliaran gitu, nggak. Nah, jadi kalaupun ada angka, tapi itu untuk anak gitu ya. Tapi intinya tidak ada cabut laporan. Aku Tidak mau ada cabut. highlight itu aja sih. Oke, baik. Tapi sempat ada pembicaraan itu ada. Sempat, tapi
tidak ada intinya. Oke, baiklah. Lanjut, fitnah atau fakta? Mawa, Instagram kamu tuh hilang. Kan kemarin kamu sedih banget karena Instagram kamu hilang. Itu sebetulnya bukan karena di-ban, tapi emang kamu sengaja menonaktifkan Instagram kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Iya, fitnah itu. Stres aja ya hilang. Karena gimana ya Kak, itu Instagram itu kayak ladang aku untuk syiar ya, untuk memberikan manfaat atau aku belajar di situ. Ya berusaha untuk memberikan share yang bermanfaat. Tapi Kamu ya ada, pada ada waktu pikiran hilang. nggak sih kenapa kok tiba-tiba Instagrammu hilang gitu? Ada kenapa gitu nggak? Nah aku kan udah buat bolak-balik ya, Iya. udah sampai 4 kali. Nah aku tanya sama yang ahli IT ya, cyber aku. Nah itu tuh beliau bilang kalau ada akun bot yang masuk. Nah aku nggak tahu siapa yang zolim, cuman ya udah kalau emang dia kayak gitu aku doain. Ya semoga dapat hidayah. Tapi aku mau minta tolong kalau ada nih teman-teman yang bisa bantu recovery ya. Mana tahu bisa. Kamu udah usaha untuk Semoga. recovery tapi belum ya? Iya. Tapi ada akun bot memang, tapi kamu nggak tahu siapakah? Aku nggak tahu itu Oke, siapa. tidak menjurus kepada siapa Biar dugaannya? aja Allah yang maha tahu Kak. Oke. Fitnah atau fakta? C. Oh di sini. Kamu itu orangnya masih berasa sakit dan marah dan nggak pingin orang lain juga lupa atas apa yang dilakukan oleh Inara dan Insanul. Makanya kamu sering komen di postingan-postingan Inara di sosial media. Fitnah atau fakta? Fitnah sih. Fitnah. Kamu kalau kita lihat ya, kan ada beberapa postingan Inara, kamu komen gitu di situ. Itu kamu yang komen kan? Gue nih kayak manusiawi, Iya. it's normal. Lagi masih marah. Ada di titik mungkin aku lagi trigger banget. Oke. Terus tiba-tiba aku melihat postingan dia. Sebenarnya ya salah aku juga. Aku harusnya bisa lebih selektif ya dari kata-kata ngechat itu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga. Manusiawi. Ke-trigger. Iya, ke-trigger dengan semua itu. Tapi ya aku mau ngakuin harusnya aku tidak berkata seperti itu. Aku meminta maaf sama diri aku sendiri. Karena itu membuat hatimu nggak enak. Iya. Dan sekarang alhamdulillah insya Allah aku mulai bisa tumbuh dan insya Allah nanti pelan-pelan aku bisa sembuh ya. Amin. Atas izin Allah. Doain ya Kak ya. Amin. Doain semua teman-teman. Aku terakhir ada yang sebenarnya aku ingin tanya ke Mawa. Mawa, kamu ya kayak kita melihat ya dengan kasus kemarin itu ada hikmah juga buat kamu. Mungkin ada banyak rezeki yang mengalir melalui kamu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi ini kan artinya bahwa kamu yang tadinya di rumah menjadi istri, ngurus anak, itu mengambil peran lain gitu. Peran untuk bekerja di luar rumah, jauh dari anak. Apa yang sudah kamu alami yang mungkin gak enaknya yang kamu mulai rasakan? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Tirtos. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Putri Patricia. Tadi sebelumnya kita udah ngegosip banyak hal ya. Begitu kita langsung di kita, oke. Kita kembali ke bahasan on air ya. Kita lihat di captionnya Putri soal, di kamu bagikan pengalaman kamu. Ada listingnya Bu, masih ada? Masih ada. Oke. Kamu nunggu take syuting dan kamu seorang Putri Patricia yang sudah mengawali karir dari usia belasan tahun, itu juga tetap harus menunggu Iya dong. jadwal dari subuh. Nih bukannya kayak gini. Good morning. Self motivation nunggu dari subuh belum take juga. Well, this is actor's life. Yes, kata dia gitu. Iya dong, semangat. Oke. Tapi seandainya dulu waktu Putri Patricia masih mudaan, kamu disuruh nunggu dari subuh. Kagak bisa gua. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi beda ya sekarang. Beda, kalau sekarang tuh tingkat kesabarannya sudah agak ditekankan dengan kata-kata agak. Agak ya? Agak panjang. Oh, sabarnya lebih panjang dikit. Iya. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita mau tanya nih ya. Ini Putri Patricia di usia sekarang, kamu bandingkan dengan reaksi Putri Patricia waktu umur 20 tahun ketika Ya. menghadapi yang berikut ini. Dear Ya. God. Putri Patricia yang sekarang kalau Yes. lagi dapat duit banyak akan ngapain? Tabung. Tabung. Kalau yang 20 tahun? Foya-foya Langsung. Putri, Terlalu jujur ya. kalau yang sekarang lagi dideketin atau di chat cowok baru akan Kalau sekarang? Panjang. panjang mikir. Pikirannya panjang. Oke, kalau yang dulu? Jalanin aja udah dulu. Oh, jalan aja Nggak dulu. Nggak mikir tingkat bahayanya. Karena kan gua kan 20 tahun yang lalu ya, itu berarti kan manusia kan udah berbeda ya dibanding Betul, sekarang kan. betul. Jadi kalaupun misalnya ada nggak deketin, tentu
itu kan pasti dari lingkungan yang kita kenal. Iya. Jadi bukan random banget gitu ya. Apalagi ya cuman kalau sekarang Lebih dipertimbangin perlu nggak kagak ada ya? yang deketin juga sih. Oh, Jadi Oke, kalau yang sekarang lagi Yes. nggak ada duit akan ngapain? sekarang nggak ada duit. Mm-mm. Waduh, diem di rumah nggak kemana-mana. Kalau yang dulu lagi nggak ada duit? Nggak pernah nggak ada duit. Oh, bedanya ya. Oh, iya dong, umur 20-an itu umur produktif. Betul, Jadi betul. kerja nonstop. Oke. Kalau yang sekarang ini lagi ada konflik sama orang akan Gue diemin aja. diemin aja. Kalau yang dulu Sebenarnya nggak Oh. sampai ke konflik karena biasanya mungkin orang itu yang punya problem. Gue Iya. cuma suka-suka lu deh mau ngapain. diemin aja ya. Kalau yang dulu kamu diisengin orang, kamu samperin, Enggak juga sih. Maksudnya kayak ya lebih emosi. iyalah, maksudnya lu ngapain reaksinya. sih? Oh. Bereaktif. Oke, lebih reaktif. Oke. Kalau Putri Patricia yang sekarang ini baca komentar negatif, hate comment dari netizen akan Ya gue diemin aja, suka-suka dia lah. diemin aja. Kalau yang dulu dapat hate comment, Dulu zaman gue umur 20 belum ada sosmed. Gimana dong? seandainya berandai-andai reaksi kamu biasanya kalau dapat Pasti reaktif. kamu pasti reaktif. Kalau sekarang misalnya pun ngebales komentar yang gak enak, itu lebih dewasa. Oh, bahasanya ya. Kenapa aku yang lebih tetap reaktif ya? Gimana tuh ceritanya? Aku Bu? blok. Masalahnya gini ya, followers gue tuh dikit. Kalau sampai gue blok, yang ada gue kagak ada followers, kelar aja. Ya kan habis dong. Ini gue lagi berusaha untuk meningkatkan followers, bro. Bu, yang penting itu bukan jumlah followers, tapi tingginya engagement, Bu. Oh iya betul Iya, juga oke. sih, bukan bot kalau tempat Bukan, gue. bukan. Asli. Dikit tapi orang asli. Ini ada beberapa hal yang menarik sih soal Putri Patricia. Salah satunya adalah rencananya dia bahwa kamu kalau di usia tertentu nanti akan memilih tinggal di panti jompo aja, gitu kan. Dan bahkan kamu sudah posting Yes. beberapa pilihan panti Yes, yes, jompo, yes, yes. ya kan. Aha. Ini ada ini, ya kan. Ada 1, 2, 3, 4. Banyak 7 itu gambarnya. 7 malah ya, Oh, ada oh. banyak. Nih ada yang Jadi ini anehnya ya, jadi setelah mulai Bagus ya? ngomong itu, ya kan? Terus tiba-tiba randomly postingan ini tuh lewat di apa jenenge halaman beranda utama, kamu. ya itu deh. Terus ya udah gue kayak cucok nih gitu Oke, kan. so far, Yes, yes, yes. mana yang membuat kamu tertarik? Ada Kalau- gambarnya nggak ada pilihannya? Gede-gede. Kalau dari yang mana? yang dari lampu, belum mana? Dari lampu. Tadi kan ada yang malam-malam lampunya kayak keren. Yang gitu. tadi sebelumnya. Sentul. Nah ini. Nah itu kan? Itu. Bukan itu Jakarta Utara. Oh ini kamu nggak mau yang ini? Nggak Di pantai tahu gue. pantai Nggak utara, tahu juga pantai sih. nggak mau. Lihat gambar kan? Iya ini. Bukan. Bukan yang ini. Ini juga nggak nih? Kayaknya ada yang jauh deh. Ini yang di Cibubur, Sentul kalau nggak Cibubur. salah. Kagak Nggak. mau. Itu kayak rumah hantu. Oh, nggak mau. Oke. Takut Next gua. yang berikut. Sentul. Iya kan tuh. Oh, Udah ada- gitu kan alamnya harusnya agak lebih segar. Oh iya. Jadi Sentul Tapi kayaknya ya. sebenarnya yang gue pengen tuh di mana? Ada yang bagus tuh di Bali loh. Di Bali. Kalau ini kan harganya dari mulai berapa sampai 45 juta per bulan. Oke, yang di Bali berapa juta per Nggak bulan? tahu lupa. Jadi cuma kayak denger informasi orang aja. Kenapa kamu tertarik di Bali? Karena kayaknya enak banget gitu di Bali, dekat laut. Dekat laut. Boleh keluar nggak? Tahu-tahu nggak boleh keluar, takut hilang. Oh nenek-nenek ya juga sih. Iya kan? Kalau udah usia gitu kan macam-macam ya. Demensia lupa gitu di mana. Terus tiba-tiba gue ada di klub bersama bule-bule gitu kan. Iya. Itu sekarang. Tapi kan? udah ada yang nawarin kamu endorsan untuk promoin senior? Enggak sih. Belum ada. Enggak. Putri Patricia. Boleh nanti buat berapa tahun 30 sekarang Gak umur usah gua dari berapa sih? sekarang, dari sekarang. Tinggalnya dari sekarang. Bukan tinggalnya, promoin aja. Oh, ya gue sih lebih prefer nanti kalau sampai itu gue tinggal gratis dengan full amenities gitu dong kan mewah. Tadi berapa tuh harganya? 45 juta per bulan. Oh, ya kan senabung-nabungnya gue sekarang. Ya kan mahal, Bu. Makanya jangan macem-macem kalian. Rumah jompo itu mahal-mahal loh. Karena nggak gini loh soalnya orang kita itu kalau mendengar panti jompo tuh kayaknya langsung yang identik tuh jelek. Padahal Ya kan? sekarang beda ya. Oke. Itu tadi. Oke, hubungi nomor di bawah ini. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Baik, kita kembali lagi bersama. Tadi kita lagi membahas ya, kita mau membuat sendiri ya. Apa rumah jompo itu ya. Yes. Oke, tapi ini ada pertanyaan dari netizen yang kita mau tanyain ke siapa? Mbak Putri. Oh, Emang bener ya dear Didi Riyadi God. udah nikah? Ditanyanya ke dia loh. Kamu diundang nggak waktu dia nikah?
ampun lucu banget. Kata Putri, mana gua tahu katanya gitu. Didi Riyadi diisukan sudah menikah dan memiliki istri Masih sejak loh yang Januari. Kamu baca nggak tapi berita ini? Enggak, gue mendadak gue nggak bisa baca. Langsung burem ya. Burem, buta huruf, semua deh udah Tapi deh. ini adalah orang keberapa yang nanya ini ke kamu? Apaan? Nanya Didi Riyadi udah nikah itu ada nggak? Nggak tahu itu apa ya? Terus amnesia tiba-tiba mendadak ya. Iya kan? Iya. Oke, tadi aku ada pertanyaan buat Mama yang aku belum, Mama. Iya. Jika sekarang kamu kan lagi transisi nih antara jadi istri, sekarang kamu mau jadi single fighter gitu Iya, ya. bener sih. Apa dukanya? Aku tanya tadi Dukanya udah ya. mulai digodain cowok-cowok. Nggak ada Nah, dukanya lah, sukanya doang yang ada. Iya, Ya kan? karena Masih kayak- muda lagi. Iya, alhamdulillah. Suka, udah ayo. Gila Putri Patricia umur Iya, kita 20-an harus banget suka ini bersama jawabannya. ya, Kak. Gitu. 20 sama 40 sama berarti. Hidup single. Tos dulu kita. Ada nggak tapi pengalaman buruk apa gitu? Tiba-tiba pernah ketipu orang atau apa gitu? Pernah nggak? Oh, enggak suka. Belajar Nggak sama ada. Oma, ayo sini. Oma, enggak cocok dipanggil Oma. Tapi so far apa nggak enak ya? Atau mungkin masih adaptasi masih kurang nyaman? Ya, Ada nggak? transisi pasti ya kayak dari yang biasanya aku di rumah aja sekarang jadi single fighter ya. Tapi semuanya itu kan untuk anak, baik lagi untuk anak. udah Ini punya kan anak. Apa yang kerasa beda? Yang kayak, ikhtiar. aduh ternyata gini ya itu apa? Iya, biasa kita 24/7 nih bareng sama anak. Sekarang harus ditinggalin. Terus kadang kalau capek lihat anak itu harus happy gitu. Anak kan harus bisa tumbuh melihat ibunya lah, walaupun ya kita di luar itu banyak lika-likunya kan. Kalau di luar itu ada aja tuh pasti. Kalau udah di rumah harus like a mom yang Padahal capek nggak ada happy. apa-apa. Iya, jadi anak kan juga ada rasa wah ibuku bahagia, otomatis aku juga pasti bahagia gitu. Tapi kan kamu banyak kegiatan di daerah Jakarta. Iya, Sementara alhamdulillah. anak masih di Kebetulan ini lagi di Medan Kak, Medan. karena lagi libur kan, jadi sama Mbak. Nanti aku bakal ke Medan karena ntar lagi kan mau keputusan nih. Jadi rencananya kamu akan stay di Medan atau pindah ke sini? Aku udah di sini. Udah di sini. Iya. Ada Anak aku juga udah sekolah di sini Kak. Oh, oke. Iya. Ya udah. Semoga Semoga ya, Kak. Lancar menjalani Amin, kehidupan amin. kedepannya Lancar, apapun amin. itu. Kamu Nikmatin. juga ya. Semoga Oh, saya juga. justru sangat enjoy. Iya, Maaf iya. ya. Kelihatan banget ya Allah. Ini bajunya juga ini sama-sama kuning cerah ceria ya. Menyala. Makanya Ini udah udah deket ke sini. Biar muda-mudanya kena ke gue. Buat Anda semua yang sudah menyaksikan hari ini, terima kasih ya udah bergabung di sini. Semoga ada banyak informasi, banyak keceriaan, ataupun kalau ada cerita yang relate atau ya sama ya, mudah-mudahan ini menjadi penguat juga. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.